Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman perawat seluruh Indonesia. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat selalu, diberikan kekuatan, ketabahan dalam bertugas di tengah pandemi virus corona ini. Semoga pengabdian kalian, kerja kalian, jerih payah kalian mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang, tentu saja tentang perawat. Banyak sekali waktu saya kuliah dulu, saya mengadakan survei atau sensus kecil-kecilan, yang dimana saya menanyai beberapa teman saya ketika di kampus ataupun ketika saya sudah bekerja tentang alasan-alasan mengapa mereka menjadi seorang perawat, apakah alasannya. Ternyata ada yang menjawab sebagai berikut. Yang pertama, ada yang menjawab eh, te, eh, disuruh orang tua atau kemauan orang tua. Yang kedua, ada juga yang menjawab pilihan terakhir. Maksudnya di sini pilihan terakhir adalah dia sebenarnya tidak ingin kuliah keperawatan, namun karena kuliah yang diinginkannya itu tidak lulus, maka dia terpaksa mengambil keperawatan karena yang lulus hanya keperawatan. Kemudian ada juga yang menjawab memang keinginan sendiri, memang dia pengen menjadi seorang perawat, tapi itu porsinya kecil ya, sedikit sekali yang menjawab seperti itu. Kebanyakan alasan mereka menjadi perawat atau kuliah perawat adalah yang pertama disuruh orang tua, yang kebanyakan disuruh orang tua. Yang kedua, banyak juga yang menjawab pilihan terakhir. Pilihan terakhir artinya seperti yang saya bilang tadi, pilihan terakhir adalah ini ya, lulusnya hanya perawat itu aja, artinya jurusan yang lain tidak lulus. Kita akan membahas yang pertama dan kedua ya. Saya sendiri masuk dunia keperawatan itu adalah kuliah keperawatan itu seperti jawaban yang pertama ya, seperti sebagian besar orang ya, disuruh orang tua juga ya, disuruh orang tua untuk kuliah tersebut. Awalnya ya saya tidak berminat untuk kuliah keperawatan, bahkan saya tidak pernah mengenal apa itu dunia keperawatan. Saya hanya tahu kalau ada perawat yang ketika berkunjung ke rumah sakit, menjenguk teman atau menjenguk keluarga, ada perawat di sana. Hanya sebatas itu tahunya, tidak tahu dunia perawat itu seperti apa, perawat itu tugasnya seperti apa, sama sekali tidak tahu. Tahunya hanya di bangku kuliah itu saja. Tetapi saya bersyukur ya seperti sekarang. Apakah saya menyesal menjadi seorang perawat? Kalau saya sendiri, saya tidak menyesal ya, bahkan sangat bersyukur ya, karena apa? Awalnya memang saya tidak kurang suka, tapi ketika kuliah saya mencoba untuk menyukainya, artinya tidak menyesali, tidak mengeluh, artinya itulah jalan hidup saya, inilah masa depan saya yang saya jalani baik-baik, kuliah baik-baik, lulus baik-baik, kemudian alhamdulillah sekarang saya bekerja sebagai seorang perawat. Satu saya adalah seorang pegawai negeri sipil di sebuah puskesmas di satu kabupaten Perintebo, Provinsi Jambi ya. Sangat bersyukur sekali karena dengan profesi sebagai perawat saya bisa menghidupi diri saya sendiri, bisa menghasilkan uang dari perawat. Bahkan saya sekarang telah menikah dan mempunyai anak, bisa menghidupi anak dan istri dan anak, keluarga, dari hasil sebagai seorang perawat. Mungkin banyak juga teman-teman kita ya, rekan-rekan sejawat kita yang masih bekerja sebagai perawat, tidak sebagai PNS ya, misal honorer ataupun karyawan rumah sakit swasta ataupun TKS ya, tenaga kerja sukarela, yang kalian tahu gajinya seperti yang setelah saya bahas di video saya sebelumnya, besaran gaji TKS ya, itu sangat kecil sekali ya, tidak mencukupi apalagi untuk menghidupi keluarga ya. Tapi bagi teman-teman, banyak juga teman-teman yang lulus sebagai perawat, bekerja di rumah sakit yang
ini ya rumah sakit nasional ya, yang perusahaan nasional, yang gajinya memang UMR, bahkan di atas UMR, bahkan ada yang bekerja di perusahaan multinasional ya di luar negeri. Itu gajinya berkali-kali lipat dibandingkan perawat PNS di Indonesia ini ya. Ya, bagi yang bekerja seperti itu ya, bekerja di situ, tempat itu, di perusahaan nasional atau internasional, itu sangat bagus sekali, beruntung sekali ya, bahkan mereka sangat telah sejahtera lah begitu. Tapi bagi teman-teman yang masih bekerja di mungkin di honorer ataupun di instansi swasta maksudnya ini, dia swasta tapi yang punya bukan perusahaan tapi individu-individu sendiri ya, yang punya perorangan, tentu dia menggajinya ya sama seperti honorer ya, tidak besar ya, di bawah UMR ya, apalagi yang bekerja sebagai tenaga kerja sukarela ya. Gajinya yang saya tahu dari teman-teman yang kerja di daerah lain ya, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 30.000 per bulan, itu pun tidak terima setiap bulan ya. Sebagai seorang perawat, saya tanyakan pada mereka apakah mereka menyesal jadi seorang perawat. Tidak juga ya. Tidak semua, memang banyak yang menyesal ya, artinya untuk apa kita kuliah tapi gaji kita rendah dibandingkan dengan gaji profesi yang lainnya. Misalnya saja ya di suatu rumah sakit atau suatu puskesmas, mungkin gaji petugas kebersihan ya, cleaning service ataupun petugas keamanan sapam itu lebih tinggi gajinya daripada perawat-perawat yang memang kuliahnya sudah lama, kuliahnya susah, tidak gampangnya kuliah sebagai seorang perawat ya. Dan ketika lulus mereka bekerja sebagai honorer, tenaga kerja sukarela, gajinya tidak layak ya, artinya di bawah UMR ya. Di bawah UMR artinya UMR itu adalah standar, gaji standar yang telah dihitung oleh pemerintah bahwa kebutuhan yang standar untuk seorang pekerja itu adalah segitu ya. Tentu saja masing-masing kota berbeda. Nah, jika seseorang itu gajinya di bawah UMR, maka artinya dia tidak layak ya. Maksudnya gaji yang dia terima itu tidak layak, artinya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan dirinya, apalagi keluarganya ya. Kemudian dari segi gaji ya, mungkin banyak teman-teman kita yang menyesal. Kemudian dari sisi ini ya, dari sisi pekerjaan ya, banyak sekali profesi kita ini tertinggal dari profesi-profesi lain ya. Artinya pengguna di sini artinya masyarakat memandang profesi kita ini ya, banyak sekali masyarakat yang masih menganggap profesi kita ini ya asisten dokter atau pembantu dokter ataupun tidak berdiri sendiri ya. Mereka hanya menganggap perawat itu hanya ya sudah, ilmunya tidak setinggi dokter ataupun tidak setinggi profesi-profesi yang lain. Itu anggapan masyarakat. Tapi kita sendiri sebenarnya bisa untuk merubah image seperti itu ya, bisa merubah image seperti itu. Dengan caranya apa? Bekerjalah profesional ya, tidak tergantung oleh profesi yang lain ya. Memang dalam dunia kesehatan ya, di rumah sakit, di klinik atau di lapangan, kita bekerja memang tidak bisa bekerja sendiri ya. Artinya bekerja harus berhubungan dengan profesi-profesi yang lain, terutama profesi kedokteran ya. Tetapi walaupun kita harus berhubungan dengan mereka, tetapi bukan berarti kita harus tergantung dengan mereka, kita bawahan mereka, bukan seperti itu ya. Kita sifatnya adalah bekerja sama, karena kita adalah subjek dan pasien adalah objek. Kita orientasinya adalah ke pasien. Apapun yang kita lakukan baik itu berupa tindakan keperawatan ataupun bentuk kerjasama atau kolaborasi dengan profesi lain, itu adalah tujuannya orientasinya pada pasien. Sehingga kalau kita orientasinya kepada pasien, kita tidak akan tergantung kepada profesi lain. Kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kita profesional ya. Artinya bagaimana cara bekerja profesional adalah kita benar-benar harus menunjukkan kita punya kemampuan. Inilah tugas kita. Kita harus membedakan. Kita harus tahu perbedaannya pekerjaan kita dengan pekerjaan mereka ya.
Kalau kita sudah tahu pekerjaan kita, ini pekerjaan mereka, kita tidak asal sembarangan mengambil suatu tindakan ataupun tindakan kepada pasien. Artinya tidak menunggu instruksi dari manapun, kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita ya. Lantas ada pertanyaan, tidak mungkin untuk bekerja tanpa instruksi dari medis ya, tidak mungkin. Ada yang bilang seperti itu. Mungkin saja, bisa saja, karena kita sudah tahu kerjanya apa, kita sudah tahu kerja mereka apa, ya tinggal laksanakan ya. Memang kita tidak bisa menghindari untuk melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan kita, misalnya memberikan obat ataupun dan tindakan-tindakan yang lainnya ya. Tetapi kita melakukan itu bukan atas instruksi mereka ya, tetapi berdasarkan kebutuhan pasien ya. Pasien butuhnya apa? Pasien misalnya butuh untuk pemberian obat, ya kita laksanakan pemberian obat. Tetapi kita laksanakan pemberian obat itu bukan dasar instruksi dari medis, bukan. Tetapi kita melakukan obat itu adalah memang pasien butuh itu. Artinya orientasi kita adalah pada kebutuhan pasien, bukan pada instruksi atau order dari medis. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman, bagi saya sendiri, saya tidak menyesal menjadi seorang perawat ya, karena saya sendiri bertugas di lapangan ya, di turun ke masyarakat. Memang tidak ada instruksi, maksudnya tidak bergantung dari instruksi medis ya. Saya turun ke lapangan, ada masalah turun lapangan, memberikan penyuluhan, memberikan motivasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan perawatan kepada masyarakat di lapangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, kita turun langsung ke lapangan. Saya tidak menyesal. Dan bagi teman-teman yang lain ya, semoga tidak menyesal juga masuk ke dunia keperawatan dan bekerja profesional sebagai seorang perawat. Semoga tidak menyesal ya, karena profesi perawat adalah tugas yang mulia, tugas yang sangat baik, sangat bagus, sangat mulia. Karena apa? Karena profesi perawat adalah profesi yang sangat dekat dengan pasien. Kita adalah orang yang pertama menangani pasien ya. Kita orang pertama dan orang yang paling lama. Sudah yang pertama dan yang paling lama berada bersama pasien, merawat pasien. Bahkan di tengah-tengah pandemi virus corona ini, perawat adalah ujung tombak ya, ujung tombak sebagai petugas atau sebagai garda terdepan untuk menangani pandemi virus corona ini. Namun sayang sekali ya, nasibnya ataupun kesejahteraannya masih belum diperhatikan oleh pemerintah, walaupun sudah bekerja maksimal. Masih banyak cibiran dari berbagai pihak, terutama dari masyarakat ya, yang masih belum buka mata ataupun menyadari bahwa pentingnya profesi seorang perawat itu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya, ada motivasinya bagi kita semua. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan ya. Dislike kalau tidak suka, kalau Anda suka like saja, dan lebih bermanfaat lagi subscribe ya bagi teman-teman yang menyukai channel saya ini. Semoga channel saya ini berkembang di kemudian hari ya, dan dapat mendapatkan motivasi bagi kita semua. Baiklah, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.